Baik, selamat pagi semuanya. Kali ini saya akan mencoba mempresentasikan terkait dengan salah satu kejadian di sebuah pembangkit listrik tenaga uap yang terkait dengan terjadinya kerusakan yang mengharuskan kita melakukan inspeksi dan pengujian. So, kita akan segera mulai presentasinya, membagikan share screen saja. Oke, baik. Untuk kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan terkait dengan hidrogen damage pada water wall tube boiler 125 MW di pembangkit listrik tenaga uap. Baik, sebelum itu saya akan coba menjelaskan, akan membacakan daftar isi apa saja yang ada di presentasi ini. Yang pertama ada pendahuluan, info studi kasus, teori dasar, metodologi, metode inspeksi dan pengujian material, hasil dan pembahasan, kesimpulan dasar, serta referensi. Oke, untuk pendahuluan ini di sini saya akan mencoba memaparkan terkait dengan pembahasan inspeksi dan pengujian dengan kaitannya terhadap mata kuliah MIM ini. Jadi MIM ini manajemen integritas material atau yang kita kenal dengan istilah AIMS ya, di mana di dalamnya kita akan banyak bercerita terkait dengan manajemen aset. Jadi di sini saya akan mencoba menampilkan terkait dengan hubungan antara mata kuliah MIM ini dengan inspeksi dan pengujian. Di sini aset manajemen ini ada beberapa piramid yang menjelaskan terkait antara pengelolaan ya, dengan di bawahnya itu terdapat aset life cycle, di mana di sini adalah manajer individual aset, yang mana di dalamnya merupakan salah satu komponen yang tidak kalah penting di dalamnya, yaitu inspeksi dan pengujian. Ya, nah ini sebelum jauh ke sana kita akan coba menjelaskan terkait fase aset life cycle ini. Yang pertama ada design and construction, ada operation and maintenance, serta pada saat fase commissioning dan remediation. Nah, ini adalah fase aset life cycle yang umum di berbagai macam industri ya, mana di setiap fase life cycle tadi itu diperlukan material testing atau inspeksi dan pengujian. Apa saja yang bisa dilakukan? Yang pertama pada fase desain. Jadi material testing ini juga berfungsi sebagai salah satu tools untuk mengetahui material properties untuk desain, mana disupport juga oleh experience engineer di dalamnya, sehingga proses desain ini juga jadi salah satu bagian yang mengawali proses-proses selanjutnya. Selanjutnya ada proses procurement, yaitu material certification untuk quality assurance maupun quality control. Lalu qualification juga ini ya, qualifying material untuk welder ataupun untuk construction ataupun untuk kegiatan repair. Nah, ini untuk fase selanjutnya itu testing, di mana di sini merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk standarisasi dan juga custom testing untuk setiap bagian part ya, dan juga material melalui lifespan atau umur pakainya. Dan terakhir, tujuan dari material testing ini juga untuk melakukan failure analysis, di mana dapat melakukan membuktikan ya failure mode, lalu melakukan verifikasi properti material dan juga kondisi air dari material tersebut. Nah, ini adalah salah satu kegiatan yang akan kita lakukan, yaitu failure analysis.
di mana failure analysis ini akan saya coba tampilkan melalui salah satu contoh case tadi. Oke, nah ini contoh studi kasus yang akan saya tampilkan pada video ini, yaitu terkait dengan hydrogen damage pada water well Jubalan 225 MW di pembangkit listrik tenaga uap. Nah, ini kurang lebih tampilan konstruksi ya secara luar dari boiler ini yang terpasang di industri tersebut seperti ini. Lalu ini ya merupakan gambar skop atau gambar secara mendetail ya pada boiler tersebut. Pada kegiatan ini kembali lagi kepada slide yang sebelumnya, itu terkait dengan failure analysis yang akan kita coba bahas, mana di sini indikasinya merupakan hydrogen damage. Tapi sebelum kita mengetahui terjadi hydrogen damage pada water well tube tersebut, tentu harus dilakukan beberapa metode inspeksi maupun pengujian yang membuktikan kalau memang hipotesis awal kita terkait hydrogen damage tersebut benar adanya. Oke, selanjutnya untuk studi kasus ini tujuan dan fungsinya itu ada 3 ya di sini. Itu menentukan mekanisme kegagalan yang terjadi pada water well tube boiler, lalu menentukan penyebab kegagalan. Ya, tadi kalau yang poin A ini mekanisme kegagalan, lalu penyebab kegagalan, serta merekomendasikan langkah yang perlu diterapkan untuk mencegah kebocoran water well tube secara berulang. Jadi poin C ini adalah rekomendasi yang apa yang harus kita lakukan untuk mencegah terjadinya kejadian serupa di masa depan. Untuk batasan pengujian dan inspeksi pada kasus ini, yang pertama boiler yang digunakan adalah boiler subcritical. Ya, jadi boiler ini bukan salah satu komponen yang atau equipment yang penting ya pada pembangkit listrik. Tapi yang digunakan adalah boiler subcritical. Lalu jenis material yang digunakan yaitu tipe RIP ASTM A20 grade A1. Selanjutnya poin C, pengujian yang dilakukan untuk menemukan mekanisme kegagalan pada water well tube berupa pengujian tarik, pengujian keras, analisa struktur mikro ya atau ASM, dan juga pengujian komposisi kimia. Nah, ini secara singkat kita akan sedikit membahas terkait pembangkit listrik tenaga uap, di mana pembangkit listrik tenaga uap ini menggunakan batu bara sebagai bahan bakar. Nantinya dia akan dilakukan proses pembakaran di dalam boiler ini sehingga tubing yang tadi sudah dialiri oleh air ini menghasilkan uap yang nantinya akan menggerakkan turbin sehingga dapat menggenerate listrik ke berbagai daerah. Nah, ini adalah proses di awalnya ya untuk batu bara ini. Bagaimana proses loadingnya, lalu proses kerasa ya, juga proses hingga dia masuk ke PC boiler ini. PC boiler itu adalah pulverizer boiler. Nah, ini untuk proses air yang nantinya akan dipompakan ke dalam boiler tersebut. Jadi menggunakan seawater, nanti dia dilakukan proses ya, desalination, sehingga diamine water ini adalah air yang digunakan untuk mengairi atau didistribusikan ke dalam tube yang ada pada boiler tersebut. Oke, selanjutnya tadi kita mengetahui proses pembangkit listrik secara umum, maka kita akan lebih spesifik lagi terhadap bagian water well tube-nya, di mana water well tube adalah salah satu jenis tube yang digunakan di dalam boiler untuk mengalirkan feed water ya. Jadi di bagian ini ada namanya boiler feed water pump, di mana feed water ini juga steam pada boiler dan juga berfungsi untuk tempat penguapan air. Ini proses terjadinya penguapan air pada steam boiler tersebut.
di mana ini fuel ya, atau bahan bakar yang berasal dari batu bara tadi. Bahan tersebut akan membakar tubing-tubing yang tersusun tadi. Nah, ini juga harus kita ketahui bahwasannya tub ini disusun agar proses pemindahan panas lebih lama sehingga input yang berupa feed water tadi dapat menghasilkan steam yang maksimal sesuai dengan spesifikasi alat tersebut. Nah, ini kurang lebih gambaran bagaimana proses pembakaran ya di dalam water tube tersebut. Mana outputnya adalah superheated steam yang nantinya akan menggerakkan turbin. Oke, selanjutnya ini adalah material water wall tube yang digunakan, itu ASTM A210-1. Jadi ini merupakan salah satu jenis baja karbon ya, dengan berbagai macam jenis baja karbon, maka dipilihlah material ASTM A210 ini. Material ini memiliki tabel komposisi kimia seperti yang ditampilkan pada tabel di bawah ini. Jadi untuk material tersebut, ya, dia memiliki kandungan karbon, mangan, silikon, ya, SP dan yang lain, ya ini sebanyak sekian. Dan juga ada tabel sifat mekanik, mana terdapat kekuatan tarik, ultimate, sigma yield, ya, elongasi, dan juga hardness. Nah, ini diambil dari sumber ya, Babua dan juga Babua S ini. Ini adalah sumber yang saya ambil data-datanya untuk mengetahui tabel sifat mekanik dan juga tabel komposisi kimia. Oke, selanjutnya kegagalan pada water tube itu ada 6 ya kalau di sini, mana macam-macam kegagalannya itu diakibatkan akibat produksi beban yang tinggi, pembangkit dapat terjadi berbagai macam permasalahan. Salah satunya adalah kebocoran pipa. Jadi kebocoran pipa ini merupakan kejadian yang paling sering terjadi, hingga diperlukan boiler yang memiliki kehandalan dan pembuat pakainya yang baik sehingga kegagalan dapat dihindarkan ya. Ini berdasarkan Mutua dan Despenan, itu terdapat 6 macam kegagalan pada water tube. Pertama ada stress rupture, water side corrosion, fatigue erosion, fire side, dan juga lack of quality control. Nah, ini beberapa penyebab kegagalannya seperti overheating, creep, lalu ada juga caustic corrosion, hydrogen damage, SCC, ya, vibrasi, ini juga untuk erosi ada fly ash, lalu low temperature corrosion, maintenance, dan juga berbagai macam penyebab kegagalan yang lain. Di mana pada studi kasus ini, pada saat itu kami lakukan mengindikasikan beberapa ciri-ciri terkait jadinya hidrogen damage. Namun sebelum itu, kita akan coba membahas sedikit terkait dengan apa itu kerusakan akibat hidrogen damage. Di mana kerusakan akibat hidrogen damage ini dipicu akibat kandungan Na+ yang tinggi, sehingga mengakibatkan kerusakan lapisan lindung atau protective layer Fe3O4 pada dinding dalam tube. Nah, ini merupakan beberapa reaksi kimia ya yang diakibatkan adanya proses pada water tube tadi. Di mana apabila kandungan Na+ dan NaOH berlebih, maka dapat bereaksi dengan Fe yang menyebabkan korosi. Di mana kelebihan NaOH ini menyebabkan perikaustik pada boiler, sehingga merusak lapisan magnetik besi. Di mana lapisan magnetik ini rusak, lebih lanjut juga NaOH bereaksi dengan base metal, yang menyebabkan serangan yang dikenal dengan caustic gouging. Nah, dari reaksi kimia yang ada di sebelah kanan ini, ya, NaOH yang menyebabkan perikaustik, lalu pada reaksi yang di bawahnya ini, keberadaan H2
itu selanjutnya bisa menyebabkan hidrogen damage jika lebih lanjut terdifusi ke struktur batas bukti baja. Nah, ini adalah kesimpulan yang terjadi pada hidrogen damage ini, di mana kandungan sodium atau Na+ yang tinggi sebagai akibat kebocoran yang terjadi pada sensor ya atau heat exchanger tadi, yang menyebabkan masuknya air laut ke dalam pipa-pipa boiler seperti itu. Baik, kali selanjutnya kita akan mulai membahas terkait metodologi untuk metode inspeksi dan pengujian material. Ini akan dijelaskan melalui diagram alir, di mana langkah pertama yaitu berupa studi literatur dan juga investigasi ya terkait kondisi water wall tube yang ada di sana. Selanjutnya yaitu preparasi sampel uji. Mana kita membagi dua. Yang pertama ada verifikasi material awal dan juga ada analisis kegagalan. Verifikasi material awal ini yang pertama ada proses pengujian komposisi kimia, juga ada pengujian kekerasan serta pengujian tarik. Dan untuk analisis kegagalan ini berupa inspeksi ya. Inspeksinya ini disebut ada pengujian SEM, EDS, dan juga pengujian struktur nikel. Ini pengujian kekerasan juga sebagai salah satu metode analisis kegagalan. Hingga setelah didapat dari metode-metode pengujian dan juga inspeksi yang akan kita lakukan ini, maka kita akan mengetahui hasil dan analisa dari kasus ini. Oke, yang pertama, investigasi material. Jadi, pertama-tama kita melakukan investigasi material berupa sampel yang dikirim ya, untuk dilakukan proses inspeksi dan pengujian. Mana sampel tersebut yang kami lakukan pengujian ini pada Tewel Tube nomor 26B ini, di mana tanda panah menunjukkan water tube boiler yang bocor. Seperti di bagian ada tanda panah kuning ini. Di gambar A adalah sisi bagian yang bocor dan juga bagian B ini adalah sisi bagian belakang tube 26B. Nah, ini untuk tabel dimensi awal, tabel tube boiler, ada diameter dalam, diameter luar, ya, tebal water tube, panjang cacat, dan juga lebar cacat. Nah, ini untuk panjang cacat didefinisikan seperti ini. Adalah bagian yang mengalami cacat ya atau kebocoran di sini. Jadi lebarnya juga kita hitung sebesar 3 mm. Nah, ini adalah gambar pada terowal tube di bagian yang bocor ya, yang di bagian dalam ini. Dan juga ini di bagian sisi yang lain. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan verifikasi material. Proses apa yang dilakukan di sini? Yang pertama itu melakukan pemotongan sampel uji. Jadi water wall tube 26B tadi kita potong sampelnya untuk nantinya kita lakukan berbagai proses pengujian. Berarti misalnya di sini untuk preparasi sampel uji ASN dan juga berbagai macam proses inspeksi dan juga pengujian yang lain seperti pengujian kekerasan, pengujian tarik, dan juga jenis inspeksi dan pengujian. Nah, ini metode inspeksi dan pengujian material yang dilakukan seperti yang sudah dipaparkan di diagram alia sebelumnya. Itu ada 4 ya di sini kalau kita bagi secara metode inspeksinya, yaitu metode pengujian komposisi kimia menggunakan OES ya, atau spektroskopi, lalu pengujian struktur nikel menggunakan alat SEM EDS. Nah, ini seperti ini. Kemudian yang dilakukan lalu pengujian kekerasan menggunakan metode Vickers-Zwick dan juga pengujian tarik dengan menggunakan standar ASTM A370, di mana dimensi sampel uji tarik sesuai dengan
harus sesuai dengan ASTM A370 dengan tanda di bulatan merah ini. Ini merupakan ukuran yang digunakan dalam pembuatan sampel uji lain. Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui berbagai macam metode yang akan kita lakukan, maka selanjutnya adalah melakukan verifikasi material. Nah, ini adalah beberapa hasilnya. Untuk verifikasi material, yang pertama, gunakan metode pengujian komposisi kimia, di mana pengujian komposisi kimia ini dilakukan untuk membandingkan kadar kandungan kimia yang terdapat pada material water well tube dengan ASTM A210 grade A1 ini. Nah, ini adalah tabel untuk komponen Cube 26B, di mana ini adalah unsur kandungan karbon, ya, silikon, sulfur, ya, fosfor, dan juga mangan yang terkandung di dalamnya. Ini berdasarkan standar ya material tersebut. Nah, ini adalah perbandingannya. Jadi untuk kandungan karbon maksimum dari 0,27, bahkan untuk komponen cube-nya dari 0,16, pun juga dengan parameter-parameter lainnya yang dapat kita lihat. Oke, dari hasil uji komposisi kimia menunjukkan bahwa material water well tube boiler masih memenuhi standar dari ASTM A210 grade A1. Seperti itu. Jadi dia belum melebihi eh, standar ya dari material yang seharusnya. Baik, selanjutnya yaitu terkait dengan analisa struktur mikro, di mana pada bagian dinding dalam maupun dinding luar dari hasil analisa struktur mikro ini memperlihatkan bahwa cup memiliki fasa ferrit ya yang ditandai oleh warna putih ini, dan juga fasa perlit warna hitam yang membentuk banded structure. Nah, ini adalah gambar untuk struktur mikro water tube pada dinding luar dan juga dinding dalam. Oke, hasil struktur mikro pada bagian Cube 26B yang mengalami kebocoran dengan kode 26BT ya. Jadi gambar ini ditunjukkan pada gambar 2A. Di pada gambar ini menyatakan bahwa adanya deposit scale. Kemudian diperlihatkan bahwa adanya keretakan atau crack di batas butirnya yang ditandai oleh panah tersebut. Lalu adanya void di beberapa tempat. Dan jika dibandingkan dengan gambar 1, sangat jelas terlihat bahwa adanya banded structure, dan pada gambar 2 sudah tidak terlihat banded structure-nya. Nah, ini adalah sampel hasil analisa struktur mikro untuk Cube 26B. Oke. Nah, ini ada beberapa gambar ya. Untuk gambar A adalah area potongan transversal, pada sampel area bocor, posisi tengah. Dan pada bagian B adalah posisi pengambilan untuk pengujian. Nah, ini lanjutan dari analisis struktur mikro, di mana melalui gambar ini terdapat beberapa fenomena. Yang pertama adanya indikasi retak pada batas butir dan juga adanya void. Lalu banded structure yang sudah tidak terlihat, sehingga dilakukan SEM EDS untuk mengetahui kadar kandungan pada material tersebut. Nah, di gambar sebelah kanan ini adalah gambar hasil pengujian SEM EDS, di mana pada gambar tersebut menunjukkan adanya kandungan Na yang tergandung pada water well tube. Sehingga hal ini memperkuat bahwa telah terjadi hydrogen damage pada water well tube. Nah, ini terkait dengan penjelasan terkait kandungan Na yang tergandung pada suatu material ini juga merupakan indikasi yang nantinya dapat mengakibatkan hydrogen damage. Oke, yang selanjutnya itu pengujian tarik, juga merupakan salah satu metode yang sering digunakan untuk pengujian ini, di mana hasil pengujian tarik untuk sampel 26B ya atau water well tube ini menghasilkan weva tegangan versus tegangan seperti yang tersaji di sebelah kiri.
Dan sebelah kanan adalah data sifat mekanik dari hasil uji tarik, sehingga kita dapat mengkomparasi atau membandingkan sifat mekanik untuk cub 26B dengan standar ASTM A210 ini. Di mana untuk standarnya itu sigma ultimate-nya harusnya ada pada 415, tapi hasilnya menunjukkan rata-rata terhadap eh, komponen cub ini di dua bagian tersebut bernilai 456. Dan juga dengan sigma yield-nya dengan standar 255, ternyata hasil pengujian tarik ini pada dua komponen tube tersebut melebihi 255 dan juga pada bagian elongasi di tabel di sebelah kanan. Oke, selanjutnya untuk pengujian kekerasan. Ini dilakukan dengan metode Vickers, menggunakan mesin Vickers Wick dengan beban 500 gram dan juga dwelling time selama 10-15 detik. Dwelling time ini merupakan waktu indentasi ya. Yang mana untuk pengujian kekerasan ini dilakukan pada 3 titik di bagian dinding luar atau kita tandai dengan huruf L, dinding tengah T, dan juga dinding dalam bagian D, dan juga di ujung seperti ini. Oke, setelah kita melakukan pengujian kekerasan, lalu kita bandingkan kembali hasilnya. Oke, kita saja di tabel sebelah kanan. Dimana ini merupakan standar untuk ASTM A210 dan juga ini hasil harga kekerasan pada material CUF 26P. Dari hasil pengujian kekerasan dapat dilihat bahwa adanya penurunan angka kekerasan pada dinding bagian dalam dan dinding tengah. Dengan adanya penurunan kekerasan di dinding dalam dan dinding tengah menunjukkan bahwa adanya indikasi dari hydrogen damage yang memiliki ciri serangan dari dalam CUF. Jadi hydrogen damage ini selain tadi diindikasikan dengan terdapatnya kandungan Na+, maka secara mekanik hydrogen damage ini juga dapat diindikasikan dengan adanya serangan dari dalam CUF. Seperti diperlihatkan pada tabel ini, cenderung mengalami penurunan pada dinding dalam dan di dinding bagian tengah CUF-nya. Oke. Setelah kita melakukan berbagai macam metode pengujian dan juga inspeksi, dan juga kita mengetahui ya hasilnya seperti apa, serta melakukan komparasi dengan standar untuk material ASTM A210 tersebut, maka ini adalah beberapa kesimpulan dan saran yang saya bisa sampaikan terkait dengan studi kasus ini. Yang pertama, verifikasi material water well tube yang meliputi pengujian komposisi kimia dan juga pengujian tarik menunjukkan bahwa material water well tube sesuai dengan standar ASTM A210 grade A1 ini. Dan tetapi untuk mekanisme kegagalan water well tube yang diinvestigasi adalah hydrogen damage yang dibuktikan dengan degradasi atau kerusakan yang dimulai dari dinding bagian dalam tube dan penurunan harga kekerasan dan juga struktur mikro yang membuktikan adanya void dan juga crack pada material tersebut. Terakhir, penyebab terjadinya mekanisme hydrogen damage pada water well tube diakibatkan oleh kebocoran kondensor yang tidak segera ditangani sehingga air laut masuk ke dalam sistem boiler dan membawa kadar kandungan Na. Di mana kadar Na yang tinggi juga dapat merusak lapisan Fe3O4 pada dinding dalam tube, baja, dan menimbulkan caustic gouging. Dan juga adanya pengaruh dari injection fosfat untuk menjaga kadar pH tetap stabil sehingga terjadinya hidrogen damage. Nah, untuk saran yang kami bisa sampaikan terkait kasus ini, itu saat kondensor mengalami kebocoran, sistem pembangkit harus dihentikan karena akan berdampak pada water well tube boiler dan juga bisa menimbulkan kembali fenomena hydrogen damage. Di mana penggantian water well tube secara keseluruhan karena sudah terkena dampak dari hydrogen damage dan bisa terjadi kebocoran kembali bila tidak segera ditutup.
Ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan untuk studi kasus ini. Beberapa ya, mental handbook, juga ada assessment untuk metallurgical and mechanical properties, cost analysis, ya, economic implication, engineering failure, dan juga ada sumber yang menceritakan juga kasus serupa yaitu failure of water tube yang diakibatkan oleh hidrogen damage ini. Terima kasih, sekian presentasi terkait dengan hidrogen damage pada water tube boiler ini. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang tidak berkenan dan juga ada yang kurang. Sekian penyampaian materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.